Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syanas Indira Rahman dengan NIM belakang 198 akan mempresentasikan hasil bedah jurnal saya yang berjudul Identifikasi Faktor Penerapan Green Supply Chain Management pada Industri Furniture Kayu, yang dimana penelitinya ada Muh Junaidi, M. Abdul Aziz Soleh, dan juga Nur Muhammad Mufid. Baik, selanjutnya di sini ada tabel of contents yang dimana terdiri dari latar belakang, kerangka pemikiran, lalu ada metodologi penelitian, dan juga hasil penelitian. Di sini ada latar belakang penelitian. Industri furnitur kayu memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena industri ini mempunyai potensi besar untuk perdagangan domestik dan juga perdagangan internasional di pasar global. Indonesia merupakan salah satu eksportir furnitur terbesar di dunia bersama dengan Cina, Italia, Vietnam, dan juga Malaysia. Saat ini industri furnitur kayu di Indonesia harus menghadapi persaingan ketat, terutama dari negara-negara Asia seperti Cina, Malaysia, dan Vietnam memasuki pasar global. Nah, tantangan industri bertambah dengan berkembangnya kesadaran konsumen terhadap isu-isu lingkungan yang menurut perusahaan untuk menerapkan peraturan yang ramah lingkungan seperti eco-labeling, SFI, dan FSC yang telah diterapkan oleh Uni Eropa. Standar eco-labeling diterapkan dengan 3 jenis sertifikat, yaitu SFM, VLO, dan juga COC. Di Indonesia, perusahaan manufaktur yang menggunakan kayu sebagai bahan baku perlu memiliki sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk sistem pengelolaan hutan produksi lestari atau biasa disebut SPHPL, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK, dan Sistem Lacak Balak atau SLB. Tantangannya adalah lama waktu proses pengurusan sertifikat yang mencapai 4-6 bulan dan biaya pengurusan yang mencapai 10% dari biaya produksi. Selanjutnya, Green Supply Chain Management atau GSCM merupakan sebuah upaya untuk memasukkan isu-isu lingkungan dalam konteks manajemen rantai pasok. GSCM melibatkan secara keseluruhan rantai pasok mulai dari pemasok, perusahaan manufaktur, konsumen, dan juga logistik umpan balik, reverse logistik di dalam sebuah rantai pasok lingkar tertutup. GSCM merupakan salah satu model pengelolaan lingkungan pada perusahaan yang telah banyak diadopsi pada perusahaan manufaktur. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi atau meminimalkan pengaruh negatif pada lingkungan. Konsep GSCM adalah mengintegrasikan pengelolaan rantai pasok dengan pemikiran penyelamatan lingkungan yang meliputi proses perancangan dan pengembangan produk, seleksi pemasok dan proses pengadaan procurement, proses manufaktur dengan teknologi bersih, distribusi produk akhir kepada konsumen, sampai dengan daur ulang atau recycle pada masa akhir hidup produk. Beberapa penelitian telah banyak dilakukan sebelumnya mengenai implementasi GSCM, antara lain: 1. Melakukan perancangan model pengukuran kinerja Green Supply Chain atau GSCM pada industri pulp dan kertas. Kedua, yang melakukan analisis finansial penerapan konsep GSCM pada pengolahan kopi. Ketiga, mengkaji penerapan GSCM pada industri elektronika, dan yang terakhir melakukan pengukuran kinerja manajemen pada perusahaan otomotif yang telah menerapkan GSCM. Namun, penelitian tentang identifikasi faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan GSCM pada industri manufaktur belum pernah dilakukan. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Penerapan Green Supply Chain Management atau GSCM meliputi yang pertama ada dukungan manajemen puncak, lalu strategi organisasi, lalu pengurangan biaya, keuntungan ekonomis, logistik berbalik, perilaku pemasok, peraturan perundang-undangan, perilaku konsumen, kondisi pesaing, dan juga tuntutan masyarakat.
Lalu ada metodologi penelitian. Pada tahap awal telah dilakukan penelusuran literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan GSCM. Artikel ilmiah yang ditelusuri memuat faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan GSCM pada berbagai sektor industri. Selanjutnya membuat struktur hierarki permasalahan dan mendorong implementasi GSCM pada industri furniture. Struktur hierarki permasalahan dilakukan berdasarkan penelusuran referensi yang memberikan informasi mengenai best practice dalam penerapan GSCM. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan responden memiliki kapasitas atau kepakaran dalam penerapan GSCM pada industri pengolahan kayu, khususnya furniture. Fokus group discussion dilakukan untuk verifikasi struktur hierarki masalah yang telah dihasilkan. Jumlah responden sebanyak 10 responden. Responden mewakili 3 pihak yang dinilai memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan publik, yaitu dengan komposisi 3 orang dari akademis atau akademik, 4 orang dari pengusaha, dan 3 orang dari pemerintah. Hasil penelusuran faktor digunakan untuk menyusun kuesioner perbandingan berpasangan dengan mengikuti metode AHP yang telah diusulkan oleh saat ini. Lalu yang terakhir ada hasil penelitian. Pada tabel 1 ini menunjukkan terdapat 10 faktor yang mendorong penerapan GSCM yang meliputi dukungan top manajemen, strategi organisasi, pengurangan biaya, keuntungan ekonomis, logistik berbalik, perilaku pemasok, perundang-undangan, perilaku konsumen, pesaing, dan juga tuntutan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.